Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Eh, Melanjutkan kuliah teori untuk mata kuliah jaringan komputer. Jadi ini kelasnya nanti satu video untuk dua kelas ya. Untuk prodi sistem informasi dan teknologi informasi gitu. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang IP address. Jadi apa IP address itu nanti kita akan bahas lengkapnya di kuliah online hari ini. Ya, sebagai pengantar, jadi di dalam jaringan komputer itu ada namanya protokol ya. Jadi si protokol ini dia mengatur bagaimana suatu node itu berkomunikasi dengan node lain, atau bahasa mudahnya itu ada sebuah komputer itu komunikasi dengan komputer lain gitu. Nah, protokol ini itu dia berfungsi sebagai bahasa agar satu komputer atau node itu bisa komunikasi dengan node lain. Nah, ada yang tahu protokol ini apa? Nah, protokol ini yang mengatur komunikasi ini namanya TCP/IP atau disebutnya seringnya TCP/IP gitu. Sehingga dengan adanya TCP/IP ini, komputer dengan berbagai jenis hardware, ya, komputer kan jenis hardwarenya macam-macamnya. Apalagi sistem operasinya, ya kan, itu macam-macam, ada Linux, Windows, BSD, Mac, dan lain sebagainya. Jadi protokol ini dia berfungsi ya untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan antar satu node dengan node lain. Jadi protokol ini yang dipakai, TCP/IP gitu. Nah, selanjutnya karena kita membahas IP address, nanti kita akan bahas IP versi 4, versi 6 ya. Cuma nanti versi 6-nya tidak terlalu banyak ya. Karena untuk saat ini ya sebenarnya kita sedang migrasi ya ke versi 6 ya. Nanti kita akan bahas. Nah, apa tuh IP ini? IP ini IP itu singkatan ya. IP itu singkatan. Jadi kepanjangan IP ini adalah Internet Protocol. Jadi siapa sih IP ini? Nah, IP ini dia merupakan inti dari sebuah protokol tadi, si TCP/IP. Kalau teman-teman punya komputer berarti core-nya, intinya berarti prosesor gitu. Nah, ini sama, protokol TCP/IP ini punya inti namanya si IP. Jadi seluruh data yang berasal dari layer itu diolah sama si protokol ini agar sampai ke tujuan. Kalau teman-teman contohnya kayak gini. Kalau teman-teman ngirim surat ya, ngirim surat dari A ke B gitu. A ngirim surat. Untuk bisa sampai ke B berarti teman-teman butuh siapa? Nah, butuh si pos, tukang pos. Jadi pos itu dia yang mengolah gitu. Jadi pos ini yang mengolah agar si paket itu bisa, atau si surat itu bisa sampai ke tujuan. Sama halnya tadi IP ya, dan TCP/IP. Itu konsepnya hampir sama. Gitu. Nah, selanjutnya versi IP yang saat ini sudah atau telah dipakai secara luas di internet itu adalah Internet Protocol atau IP versi
4. IP versi 4 ini adalah yang sudah digunakan secara luas di internet. Nah, oke, lanjut dulu. Ini struktur alamat IP versi 4 ya. Jadi semua bahasa komputer itu dia diterjemahkan dalam bilangan biner. Walaupun kita bisa input A, B, C, D, E, F, tapi semua itu dikonversikan menjadi bilangan biner agar bisa dibaca oleh si komputer gitu. Nah, ini komunikasi, jadi mengacu komunikasi komputer itu bicara atau berkomunikasi dengan bilangan biner ya, 1 dan 0. Nah, ini sebagai contoh notasi biner dari sebuah angka IP address 192. Ya. Ini dasar konversi biner. 192 jelas 1 itu dari ratusan, 1 kali 100, 9 itu puluhan, 9 kali 10, dan 2 itu bilangan satuan. Ini masih standar lah, masih standar. Nah, mulai ke sistem penomoran biner ya. Yang sering kita temukan ya, atau yang sering kita gunakan dalam penomoran IP address. Kalau teman-teman pernah konfigurasi IP address, pasti memasukkan bilangan desimal. Jadi 192, 168, 10, 10 itu dia bilangan biner. Bilangan desimal. Ya, 192, 168, 10, 10 itu bilangan desimal. Nah, untuk bisa dibaca sama si komputer, kita harus mengkonversi dengan bilangan biner gitu. Nah, sebelum dikonversi perlu diketahui panjang dari struktur alamat IP address versi 4 ya. IP versi 4 itu panjangnya adalah 32 bit. Ya. 32 bit ini dia terbagi menjadi 4 oktet. Ya, 4 oktet, 4 bagian gitu ya. Nah, 4 bagian ini di masing-masing oktet dia mewakili berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit. 1 oktet itu 8 bit. Kalau teman-teman jumlahkan berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 8 berarti 32. Itu panjang IP address. Nah, cara nyari bilangan binerinya gimana, Pak? Nah, sebagai contoh kita ambil contoh 192 aja di sini yang udah ada contohnya. Nah, untuk konversi ke bilangan biner, teman-teman sebelumnya harusnya sudah dapat mata kuliah pengantar ilmu komputer ya, itu sebagai pengantar. Harusnya sudah pernah mengkonversi sebuah bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, di dalam IP address itu teman-teman bisa gunakan octet bit value ya. Octet bit value itu ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Itu dapatnya 2 dari 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapatnya sekian. Nah, dari situ teman-teman bisa cari bilangan biner dari sebuah IP address. Misal kita contohkan 192. Di sini octet bit value maksimal itu 128. Berarti tinggal ditambahkan berapa? 64. 128 tambah 64 itu nanti hasilnya 192. Nah, di bahasa komputer ketika teman-teman menggunakan angka ya, atau kita asumsikan, jadi bilangan biner itu 1 dan 0. 1 itu benar, 0 itu salah.
Ketika angka ini dipakai, berarti teman-teman benar menggunakan angka ini. Berarti kasih value 1. Ya, benar. 64 juga sama, dia dikasih 1. 32, 16, 8, 4, 2, 1 dipakai enggak? Enggak, berarti nilainya 0 karena tidak dipakai. Gitu. Jadi bilangan biner 192 itu adalah 11000000. Nah, ini. Oke. Lanjut lagi sebagai contoh. 10 deh, 10. Berarti 10 itu berapa tambah berapa kalau dilihat dari octet bit value-nya? 8 tambah 2. Berarti nanti yang dipakai adalah 8 dan 2. Di bilangan binary address, karena dia dipakai true, berarti dikasih angka 1 di sini. 4 nggak dipakai, 0. 2 dipakai 1, berarti 1010. Gitu. 1010. 0 di depannya, 04 di depannya tetap dituliskan 0000 karena dia mewakili 8 bit. Ya, 8 bit. Walau di depannya 0. Cuma nilai dari angka binary ini tetap 10. Mau ditulis mau enggak tetap 10. Kecuali di depan di sini ada 1, nanti nilainya beda lagi. Kalau seperti ini 0000 1010, nilai desimalnya tetap 10. Jadi sama aja, 0000 1010 dengan 1010 itu sama, nilainya 10. Gitu. Oke, contoh lagi. 12. Nah, kalau 16 kan kelebihan. Berarti 8 tambah 4. Ya, 8 tambah 4 12. Berarti nanti yang dipakai ini 1100. Depannya tetap dikasih 0000 1100 seperti itu. Itu contoh sederhananya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut untuk konversi bilangan biner ya. Konversinya. Jadi konversinya sebenarnya teman-teman bisa gunakan berbagai cara ya. Bisa dibagi 2, terus banyak kok ini cara konversi dari bilangan desimal ke biner itu banyak caranya. Jadi nggak selalu pakai ini binary address octet value ini, octet bit value, nggak harus. Jadi teman-teman bisa cari aja di referensi buku atau di internet, nanti ada banyak cara untuk konversi. Ini saya skip. Untuk subnet nanti kita akan praktekkan ini. Sebenarnya ya, untuk versi 4 masih menggunakan subnet mas, ya masih menggunakan. Nah, nanti kalau versi 6 dia sudah tidak menggunakan subnet mas. Ini nanti kita akan praktekkan cara mencari subnet mas itu seperti apa. Oh, kok dapatnya 255 255 255. Itu dapatnya dari mana? Nanti kita akan praktekkan caranya. Kalau teman-teman pengen nyoba, itu sebenarnya sudah ada banyak software atau web yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari subnet mas. Ya. Misal IP address-nya 192.168.10.10. Subnetnya berapa sih? Nanti di website teman-teman tinggal masukkan IP address-nya aja. Nanti ketahuan subnet masnya. Atau di aplikasi itu banyak ya, banyak aplikasi untuk mencari subnet. Nanti kita akan praktekkan di kuliah praktikum. Nah, dapatnya dari sini. 255 itu berarti dapatnya dia dari sini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 64 128. Jadi sesuai tadi ya, masker subnet yang valid tadi. Ketika valid berarti dia dikasih angka 1. Ya, karena dia memakai. Ketika nggak dipakai berarti 0. True 1, false 0.
Nah, karena di misal contohnya ini deh, dia satu itu hanya ada di bit 128, berarti subnetnya 128 gitu. Ini 192 sama ya tadi 110000 kayak gitu. Nanti kita akan bahas di praktikum ini. Panjang prefix, nah prefix itu slash ini, slash 24, slash 25, slash 26. Itu nanti teman-teman misal di dunia kerja nanti teman-teman menemukan kok network address-nya 10.1.10/24. Nah, itu artinya apa? Nah, artinya bisa dilihat di sini sebagai contoh ya. Network address alamat jaringan 10.1.10/24. Ya. Berarti dia menunjukkan first host address, 0 itu jaringannya. Host itu kliennya. Berarti klien pertama itu mulai dari 1. Loh, kok last host address-nya kok bisa 254? Nah, nanti juga ada hitungannya. Nanti di bawah ya. Last host-nya 254, broadcast-nya 10.1.1.255. Nah, host-nya dapatnya dari 2/8. 8 di sini dari mana? Nah, 8 itu dilihat dari nanti slash-nya ini. Nanti kita akan praktekkan prefix. Ya. Sederhananya mungkin disingkatnya seperti ini. Jadi dapat 254 hostnya ini dari 8 dari prefixnya. Nanti kita akan ajari. Kurangi 2 ini adalah untuk alamat network sama alamat broadcast gitu, makanya dikurangi 2. Semua sama, untuk meneliti panjang prefix itu pasti dikurangi 2. Satu untuk network address sama satu untuk broadcast address. Ini khusus untuk versi 4 ya, untuk versi 4. Nah, nanti kita akan ajarkan ini. Subnet teman-teman juga bisa gunakan untuk mencari ini ya, network address itu juga bisa digunakan subnet mask. Kalau ini pakai operasi bitwise operation N itu. 1 dan 1 1 dan 0 0 dan 1 0 gitu. Ini contoh penerapan IP address, teman-teman bisa gunakan di adapter NIC-nya, network interface card-nya. Teman-teman bisa cari, kalau di sini ada di Open Network ya, kalau di Mac. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan advance, nanti masuk ke TCP IP, nanti manual kasih input IP address-nya. Kalau teman-teman gunakan server DHCP ya berarti tinggal using DHCP aja gitu. Itu kalau Macintosh. Kalau di Windows kurang lebih sama ini. Jadi masuk adapter dulu. Nah, nanti di sana ada pilihan versi 4 sama versi 6. Karena menggunakan versi 4 ya berarti nanti diklik aja di properties, nanti akan muncul obtain an IP address automatically sama use the following IP address. Kalau use the following IP address ini static dia, kita harus input manual. Kalau si server punya server DHCP berarti tinggal diklik automatically aja, itu nanti otomatis dapat IP address gitu. Kalau ini statis, kita harus input manual. Oke, selanjutnya, nah, otomatis nanti di IP config, ini salah satu ngecek IP address di PC, teman-teman bisa gunakan IP config. Ya, itu kalau di Windows. Kalau di Linux atau di Mac, teman-teman bisa gunakan if config. Ya, di if config teman-teman cari aja adapternya yang dipakai. Nah, ini. Kalau di sini IP address-nya 192.168.8.150. Broadcast-nya 255.
gitu. Oke, selanjutnya cara berkomunikasi ya. Cara berkomunikasi dalam sebuah jaringan versi 4 itu si komputer atau host itu bisa berkomunikasi dengan 3 cara ya, 3 cara yang berbeda. Yang pertama unicast. Namanya unique ya. Namanya unique itu berarti dia komunikasinya itu dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi langsung ditembak. Misal saya punya PC A, B, C, D. Ya. Ketika kita pakai komunikasi unicast, berarti langsung tembak nih si D-nya, si printernya. Dari A ke D langsung. Nah, itu unicast. Kalau broadcast, ya kayak radio kan broadcast ya. Radio, TV, dia sifatnya dikirim semua. Ya, dikirimi semua paket. Yang ada di dalam satu jaringan itu ada berapa komputer? Misal ada 10 komputer. Satu sebagai pengirim paket. Ya berarti yang di broadcast itu 9-nya itu dikirimi semua itu. Broadcast itu ke seluruh ya, ke semua host dalam jaringan. Yang satu multicast. Kalau multicast itu banyak tapi tidak semuanya. Ya, banyak tapi tidak semuanya. Misal tadi dalam satu ruangan itu ada 10, satu buat ngirim berarti masih 9 ya. Nah, kalau multicast dia hanya mengirim ke 4 saja. Misal contohnya hanya mengirim ke 4 saja. Nah, itu multicast. Itu. Alamat versi 4 public dan private. Nah, blok alamat private itu teman-teman, misal teman-teman punya jaringan lokal ya di kantor atau di rumah. Nah, itu teman-teman bisa gunakan IP address di sini 10.172 sama 192. Ini digunakan untuk alamat private. Alamat private ini host yang tidak memerlukan akses ke internet. Jadi ketika teman-teman hanya pengen sharing aja, misal teman-teman punya PC yang isinya data mau di-sharing ya dalam satu ruangan gitu, satu rumah. Nah, itu teman-teman bisa gunakan IP ini 10.172 sama 192. Range-nya bisa sampai ke 168 ya. Gitu. Ini sebagai contoh. Nah, alamat netnya jaringannya 10.0.0.0. Prefixnya 8. 172.16 ya, 00 prefixnya 12, prefixnya 16. Makanya teman-teman sering menemukan 19. Kenapa sih 192 168? Ya, 172.16. Nah, berarti dia menunjukkan IP private. Jadi hanya digunakan untuk jaringan lokal saja. Lingkupnya terbatas, tidak memerlukan internet. Loh, tapi di lab itu IP-nya 10 sekian tapi bisa connect internet, Pak. Gimana caranya? Nah, itu nanti ada konfigurasi lebih lanjut nanti. Ya. Nanti ada namanya network address translation atau port address translation. Nah, itu nanti kita akan bahas nanti di belakang. Jadi walaupun private, kalian tetap bisa connect ke internet. Nah, itu nanti ada materinya sendiri itu. Gitu. Yang jelas di sini teman-teman kenapa sering menemukan IP address 192.172 sama 10 karena dia merupakan blok alamat private gitu. Oke, selanjutnya alamat loopback itu alamat localhost teman-teman. Jadi setiap komputer, setiap device itu pasti punya alamat loopback. Ya, alamat loopback atau localhost. Itu alamatnya adalah 127.0.0.1. Itu alamat loopback gitu. Alamat diri sendiri lah gitu. Nah, selanjutnya di sini. Ini adalah IP address classes. Ya, IP address classes. Di tabel sini teman-teman bisa melihat range IP address.
mulai dari angka 1 sampai 255. Ini 1 oktet paling depan, 1 oktet terdepan ya. Nah, mungkin dari paling bawah ya. Ini IP address dengan kelasnya masing-masing, kelas A, B, C, D, dan E. Kelas D dan E itu sifatnya multicast dan eksperimental. Eksperimental itu biasanya digunakan untuk percobaan gitu. Jadi jarang dipakai, jarang ditemukan. 240, 255 itu jarang sekali. Kelas D itu untuk unicast, range-nya 224 sampai 239. Baru yang paling sering kita temukan itu ada di kelas A, B, dan C. Kelas C itu range-nya mulai dari 192 sampai 223. 1 oktet paling terakhir itu dia menunjukkan hostnya, jumlah komputer dalam satu jaringan. Ya. Berarti berapa jumlah host yang bisa maksimal kita gunakan? Itu adalah 254. Itu maksimal. Ya. Ini sudah dikurangi 2. Ya, sudah dikurangi 2 ya. Oke, selanjutnya kelas B. Kelas B itu range-nya 128 sampai 191. Karena 192 udah di kelas C. Nah, kelas B, kalau tadi kelas C itu 1 oktet paling belakang itu sebagai host, kelas B itu 2 oktet terakhir itu sebagai host. Jadi semakin banyak. Jadi semakin banyak komputer yang bisa kita gunakan sebagai host. Jumlahnya berapa maksimal yang sering atau yang bisa kita implementasikan? Itu ada sekitar 65.500 sekian, 34. Untuk satu jaringan. Jadi semakin ke atas kelasnya itu semakin banyak jumlah host yang bisa kita gunakan. Nah, yang terakhir kelas A. Ya. Kelas A itu range-nya 1 sampai 127. Dan jumlah hostnya itu 3 terakhir oktet. N itu network ya. N itu network. Host ya, berarti kalau hostnya 3 oktet berarti jumlahnya banyak sekali, ada 16 juta sekian. Itu udah per net ya, per satu jaringan. Itu jumlahnya sekian. Jadi sangat banyak sekali. Itu. Kalau di lab itu berarti IP address-nya 10, berarti dia masuk kelas A ya. Dia kan masuk range 1 sampai 127. Gitu. 192. Nah, berarti dia kelas C. Hostnya terbatas. Makanya untuk percobaan atau implementasi lokal area network rumah atau kos itu biasanya menggunakan IP 192 gitu. Karena kalau pakai 172 bisa nggak? Pakai 10 bisa nggak? Bisa, cuma kan mubazir. Banyak sekali IP address yang kebuang. Masa iya satu kos itu lebih dari 254 komputer kan nggak mungkin. Atau serama mungkin itu. Ya, gitu. Makanya sering kita temukan 192. Di situ ya. Mulai ada pencerahan ya. Oke, lanjut lagi. Regional Internet Register. Jadi IP internet itu harus diregistrasi ya. Misal kita punya server, kita harus punya domain. Punya IP address. Nah, IP address-nya itu ada yang mengatur lembaganya lah. Nah, kalau di Indonesia dia masuknya di APNIC, Asia Pasifik. Ya, Asia Pasifik. Gitu. Oke, versi 6 ya. Versi 6. Nah, kalau versi 6 beda halnya dengan versi 4. Oh ya, sebelumnya, Pak, kok ada versi 6, versi 4 itu bedanya apa? Nah, jadi gini, versi 4 itu panjang bitnya berapa tadi? 32 ya.
panjang bitnya 32. Panjang 32 itu tidak bisa mengakomodasi semua perangkat yang ada di dunia atau di Word lah. Tidak bisa mengakomodasi. Berarti udah habis dong Pak IP versi 4. Menipis ya, sudah mulai menipis. Makanya adanya versi 6 itu dia sebagai pengembangan dari IP versi 4 ya. Gitu. Jadi jumlahnya bukan habis tapi udah limit sekali. Kalau habis gimana? Versi 4-nya. Ya kita nggak bisa connect lagi ke internet. Misal punya device baru mau konekin ke internet nggak bisa. Karena IP versi 4-nya udah habis. Gitu. Makanya ada versi 6, ya ini sebagai alasannya kenapa ada versi 6, itu sebagai pengembangan versi 4. Jumlahnya berapa? Kalau versi 4 itu panjangnya 32 bit, kalau versi 6 itu 128 bit. Hampir 4 kali ya. 4 kali panjang versi 4. Jadi jumlahnya ya bisa mengakomodasi semua peralatan lah. Semua peralatan ya mungkin bisa gelas itu dikonekin ke internet bisa lah. Gitu. Jadi panjang sekali. Ya, panjang sekali. Nanti tinggal teman-teman cari aja jumlah IP address yang bisa dihasilkan versi 4 itu berapa, nanti teman-teman tinggal cari aja. Oke, selanjutnya, nah karena panjangnya tadi 128 bit, jadi di versi 6 ya, di versi 6 itu ada, nah mungkin di sini dulu. Nah, dia dirancang sebagai penerus IP versi 4. Alasannya ya penipisan ruang alamat versi 4, makanya ada pengembangan ke versi 6. Gitu. Nah, kalau versi 4 itu secara teori sekitar 4,3 miliar, ya jelas sedikit banget ya, nggak mampu mengakomodasi semua perangkat di dunia. Nah, versi 6 itu sekitar 340 andesilian. Andesilian itu berapa? Nanti teman-teman cari aja. Oke, nah di sini ya. Jadi panjang 128 bit itu ya ditulis sebagai string. Jadi nilai IP address itu dia berupa angka heksadesimal. Ya, angka heksadesimal. Ya. Nah, ini pola bit biner ini sesuai dengan bilangan desimal ya. Ini teman-teman nanti bisa lihat lebih lanjut di modul yang nanti saya akan upload di web dosen. Nah, mungkin dari sini ya. Nah, kok dapatnya 2001 kok 0D B8 itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya karena dia menggunakan angka heksadesimal. Angka heksadesimal. Jadi ya, hektek digunakan untuk merujuk pada segmen 16 bit atau 4 bit heksadesimal. Jadi bisa ditulis dalam huruf besar sama huruf kecil. Jadi nggak ada patokan harus huruf besar atau huruf kecil. Nah, mungkin sebelum ke aturannya, jadi panjang IP address untuk versi 6 itu kalau teman-teman gunakan, teman-teman perhatikan itu konsepnya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, seperti ini. Ini notasi alamat versi 6. Kalau tadi sebelumnya versi 4 itu hanya berapa? 4 oktet ya. Hanya 4 oktet. Di versi 6 itu, nah, ini versi 4. Ini versi 6. Nah, dari versi 6. Dari struktur yang digunakan aja udah kelihatan lebih panjang versi 6. Nah, makanya jumlah dari versi 6 tadi sekitar berapa andesilen tadi. Gitu. Nah, dan masing-masing X ini, masing-masing oktet ini dia mewakili berapa? Ada yang tahu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu untuk 1X. 1X di sini ya. Itu mewakili karena tadi bilangan heksadesimal, berarti per 16. Gitu. Tinggal tambahkan aja. Itu untuk 1X. 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira panjangnya seperti ini. Ini jika teman-teman konversikan ke bilangan biner. Ini bilangan biner, yang bawah ini bilangan biner. Yang bawah bilangan biner. Ya. Nanti kan kita gunakan bahasa heksa ya. Jadi implementasinya heksa. Cuma nanti diterjemahkan ke komputer itu nanti pakai bilangan biner. Kita nggak usah konversi nanti. Ini terlalu panjang untuk versi 6 dikonversi. Gitu. Oke, balik lagi nah sini ya, aturan di IP address. Jadi IP address itu ada aturan ya, ada aturannya sendiri. Aturan pertama untuk membantu mengurangi kerumitan, rumit ini sebenarnya rumit 2001 kolon 0 db8 kolon. Nah, untuk membantu mengurangi kerumitan, setiap angka 0 di depan dalam bagian 16 bit, jadi per ini ya, per 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu dihilangkan. 0 di depan, paling depan itu bisa dihilangkan. Misal contohnya nih, 01AB, berarti bisa disederhanakan menjadi 1AB. 09F0, berarti 9F0. Loh, 0 di belakang kok nggak dihilangkan? Karena dia punya artinya tersendiri. Ya, kecuali 0 di depan. Gitu. 0A00, berarti A00. 00AB, ya berarti karena 0-nya di depan 2 ya. Nggak ada angka di depannya lagi, berarti bisa disingkat AB atau disederhanakan gitu, dan seterusnya. Nah, ini contohnya nih, realnya seperti ini, 2001 0 db8 dan seterusnya. Nah, ketika 0 dihilangkan, nah 0-nya 3 nih dihilangkan, 0-nya, nah ini kan 0 semua, berarti cukup ditulis 1 aja, 0, 0, 0. Nah, ini 100, berarti 0 di depan dihilangkan. Nah, ketika dikompres nanti akan hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, aturan kedua, hilangkan semua 0 segmen. Segmen ki per apa ya? Per oktet ini segmen ini. Jadi aturan kedua, double kolon. Jadi titik 2 itu disebutnya kolon. Nih. Dapat mengganti setiap satu string yang berdekatan dengan dari satu atau lebih segmen 16 hektet ya, yang semua nilainya seperti 0. Nah, jadi 000 tadi bisa disingkat. Kalau tadi ini compressed format ya dikenalnya. Double ganda hanya dapat digunakan sekali dalam satu alamat. Jika tidak, maka alamat akan ambigu. Jadi hanya bisa satu saja, double clone. Nah, ini contohnya tadi.
Ini contoh double colon. Ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Nah, berarti di sini ada 4 5. Berarti di sini ada 3 segmen di sini. Ada 3 segmen gitu. Nah, misal contohnya ini. Nah, yang pertama ini contoh pertama ya. Ini kan ada nolnya 2 ya. Nah, ini bisa disederhanakan pakai double colon kayak gini. Dihilangin. Nolnya nggak usah dimasukin. DB8 dapatnya dari sini. Langsung A, B, C, D. Karena di sini 0 semua nih. Tinggal kasih double colon aja. Nah, kalau depan udah, berarti belakang jangan dikasih double colon di sini. Jadi salah satu aja yang dikasih double colon. Mau depan atau belakang, karena di sini kan ada 2 nol ya. Ketika double colonnya ada di depan, yang belakang nggak perlu dikasih double colon. Jangan. Karena untuk satu alamat ini hanya boleh 1 double colons. Nah, ini contohnya kan yang pertama double colonnya di depan. Nah, ini contoh yang di belakang double colonnya. Gitu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, misal ini double colonnya kan ada nolnya ada 3 segmen. Disebutnya segmen ya, bukan ini lagi. Bukan apa tadi di versi 4 tadi. Kalau di versi 6 dia disebutnya segmen perbagian. Nah, kan di sini ada 3 segmen, berarti teman-teman bisa gunakan double colon aja. Diikuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AB dan seterusnya. Berarti di contoh sebelumnya tadi ini, karena untuk panjang satu IP address itu kan 16, 1 2 3 4 5 6 7 8. Masing-masing segmennya itu 8 ya. Nah, karena di sini hanya ada 1 2 3 4 5, berarti di sini dia harusnya ada 3 segmen. Nah, makanya dia dikompres menjadi double colon aja. Kalau nolnya ada 4 gimana? Ya bisa dikompres menjadi 1 double colon, itu bisa. Gitu. Oke, next versi 6 juga sama ya. Untuk pengirimannya bisa unicast, multicast, anycast. Ya. Bedanya di versi 6 itu tidak punya alamat broadcast, jadi anycast. Itu. Bedanya hanya di situ. Unicast, multicast sama. Prefix tidak menggunakan notasi desimal ya. Jadi langsung hashnya adalah 64/64. Itu yang paling sering kita temukan. Unicast, global, loopback sama ya. Loopback alamat loopback. Ini nggak usah saya bahas, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk mempersingkat video juga, unicast, multicast, ini sama ya, multicast. Cara ngecek komunikasi di CMP, pengujian ping itu pengujian koneksi, connect atau enggak itu teman-teman bisa gunakan ping. Kalau browser ya teman-teman buka browsernya, kok muter terus Pak, nah, coba di ping. Di ping itu ngirim paket ya. Ping itu sebenarnya ngirim paket ya, ngirim paket ke tujuan. Nah, kalau dia ada reply berarti ada balasan dari si tujuan tadi, destinationnya. Harusnya connect kalau ada reply. Kecuali RTO ya. Ketika RTO dibuka website ya pasti muter terus, nggak bisa ngeload halaman webnya karena RTO. Oke, mungkin untuk teori itu aja ya, untuk mempersingkat waktu. Nanti selebihnya teman-teman aktif saja baca referensi buku atau video di YouTube, kan sudah banyak tentang IP address. Mungkin untuk dasar teorinya
seperti itu dulu. Nanti lebih lanjutnya nanti kita akan praktekkan ya. Kita akan praktekkan di kelas praktikum. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa ya. Semoga diberi perlindungan ya, dan terhindar dari virus COVID-19 gitu. Tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Mungkin saya cukupkan sekian untuk kelas teori jaringan komputer untuk 2 prodi sekaligus, sistem informasi dan teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.